Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Dalam kehidupan sehari-hari, tidur adalah bagian yang tak terpisahkan dari rutinitas kita, namun seringkali kita melupakan pentingnya cara tidur yang baik. Tidur yang tidak teratur atau dilakukan tanpa memperhatikan adabnya dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik untuk kesehatan fisik maupun spiritual kita. Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa kebiasaan tidur tertentu bisa menjadi penghalang datangnya rezeki yang berlimpah dari Allah. Dengan memahami dan menerapkan tradisi serta ajaran dalam Islam terkait tidur, kita bisa meningkatkan kualitas tidur sekaligus keberkahan dalam hidup kita. Inilah 10 kebiasaan tidur yang menghambat rezeki menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh dianggap sebagai kebiasaan yang dapat menghambat rezeki. Rasulullah bersabda, pagi adalah saat dibagikannya rezeki, maka janganlah kalian tidur setelah sholat subuh. Hadits riwayat Tabrani. Dalam Islam, waktu pagi dianggap sangat berharga dan penuh berkah. Ketika seseorang tidur setelah subuh, ia melewatkan kesempatan emas untuk mendapatkan rezeki. Waktu pagi adalah saat yang ideal untuk melakukan aktivitas produktif dan ibadah. Imam Ghazali menekankan pentingnya memanfaatkan waktu setelah subuh untuk berzikir dan berdoa. Tidur setelah subuh tidak hanya mengurangi produktivitas, tetapi juga mengurangi keberkahan dalam hidup. Banyak orang yang mengeluh tentang kesulitan mencari rezeki, tetapi seringkali mereka tidak menyadari kebiasaan buruk ini. Selain itu, tidur setelah subuh dapat menyebabkan pola tidur yang tidak teratur. Ketidakaturan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental, yang pada gilirannya mempengaruhi daya juang seseorang. Dengan tidak memanfaatkan waktu pagi, seseorang kehilangan banyak peluang yang bisa datang. Banyak orang sukses mengakui bahwa mereka memulai harinya dengan aktivitas yang berarti di pagi hari. Waktu setelah subuh seharusnya digunakan untuk berdoa dan bersyukur atas rezeki yang telah diberikan. Kesadaran akan pentingnya waktu pagi bisa menjadi kunci untuk membuka rezeki yang lebih besar. Mengatur waktu tidur yang baik dengan tidur lebih awal dan bangun sebelum subuh sangat dianjurkan. Tidur yang baik dan teratur akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi di siang hari. Dengan demikian, kesadaran tentang kebiasaan tidur ini dapat mendorong seseorang untuk lebih menghargai waktu. Tidur setelah subuh bukan hanya kebiasaan buruk, tetapi juga dapat menghilangkan berkah dalam hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengubah kebiasaan ini demi kebaikan hidup kita. Dalam perspektif spiritual, menjaga waktu tidur dan bangun yang baik adalah bagian dari ibadah yang mendatangkan rezeki. Kedua, tidur terlalu lama, berlebihan. Tidur yang berlebihan merupakan kebiasaan yang seringkali diabaikan dan dianggap sepele. Namun, dalam Islam, ada peringatan mengenai hal ini, seperti yang disampaikan dalam ayat Al-Quran, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-Araf ayat 31. Tidur terlalu lama dapat mengganggu ritme kehidupan seseorang, sehingga mengurangi produktivitas. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad mengatakan, sesungguhnya Allah membenci orang yang tidur berlebihan, karena tidur yang berlebihan mengurangi umur dan kesempatan mendapatkan rezeki. Dengan tidur terlalu lama, kita melewatkan banyak kesempatan untuk beraktivitas dan berkarya. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala hal, termasuk tidur. Ketidakseimbangan ini dapat berujung pada kebosanan dan menurunnya semangat untuk berusaha. Tidur yang berlebihan juga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas. Penelitian menunjukkan bahwa terlalu banyak tidur dapat mempengaruhi kesehatan jantung dan diabetes.
Seseorang yang tidur berlebihan akan merasa lesu dan tidak segar saat bangun, sehingga sulit untuk berkonsentrasi. Rasa malas ini bisa berujung pada menurunnya produktivitas dan peluang rezeki. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa mengarah pada keputusasaan dalam mencari pekerjaan atau penghasilan. Tidur yang cukup adalah tidur yang berkualitas, bukan hanya kuantitas. Mengatur waktu tidur agar tidak berlebihan sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesadaran akan batasan dalam tidur akan membantu seseorang untuk lebih bijak dalam mengatur waktu. Dengan menghindari tidur berlebihan, kita juga memberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Ini adalah langkah awal untuk menarik rezeki yang lebih baik dalam hidup. Tidur yang cukup akan membawa energi positif dan membangkitkan semangat untuk berjuang. Oleh karena itu, mari kita jaga pola tidur kita agar tetap seimbang dan bermanfaat. Tidur yang baik adalah kunci untuk mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah dari Allah. Ketiga, tidur terlalu larut malam. Tidur terlalu larut malam adalah kebiasaan yang perlu diwaspadai karena dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Dalam hadits, Rasulullah menekankan, janganlah kalian begadang setelah sholat Isya kecuali untuk belajar atau keperluan penting lainnya. Hadits riwayat Tirmidzi. Begadang setelah waktu Isya dapat mengganggu pola tidur yang sehat dan merusak siklus harian. Keterlambatan tidur seringkali membuat seseorang merasa lelah saat bangun pagi, sehingga mengurangi semangat untuk beraktivitas. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa begadang dapat mengurangi keberkahan rezeki di pagi hari. Ketika tubuh tidak cukup istirahat, kinerja otak dan fisik akan menurun secara signifikan. Tidur larut malam juga seringkali disebabkan oleh aktivitas yang kurang produktif, seperti menonton TV atau bermain gadget. Kegiatan ini seringkali tidak memberikan manfaat jangka panjang dan hanya menghabiskan waktu berharga. Banyak orang yang merasa sulit untuk bangun pagi setelah tidur larut, sehingga mengabaikan kewajiban seperti sholat subuh. Dalam tradisi Sufisme, begadang dianggap sebagai tanda kelalaian terhadap tanggung jawab spiritual dan duniawi. Keterikatan pada hal-hal duniawi bisa menjauhkan kita dari peluang spiritual dan material. Mengatur waktu tidur dengan baik adalah cara untuk memastikan kita mendapatkan energi yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas akan memberi semangat untuk menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Mengurangi kebiasaan begadang dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Dalam jangka panjang, kebiasaan tidur yang baik akan membawa banyak berkah dan rezeki. Dengan disiplin dalam mengatur waktu tidur, kita dapat mencapai produktivitas yang lebih baik. Setiap menit yang kita habiskan untuk tidur dengan baik adalah investasi untuk hari esok yang lebih baik. Maka, mari kita jaga waktu tidur kita agar tidak terjebak dalam kebiasaan begadang. Tidur lebih awal adalah langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Tidur yang baik adalah bagian dari ibadah yang mendatangkan rezeki dan keberkahan. Keempat, tidak tidur siang, qailulah. Tidur siang atau qailulah adalah kebiasaan yang dianjurkan dalam Islam dan memiliki banyak manfaat. Rasulullah bersabda, lakukanlah tidur siang, karena setan tidak tidur siang. Hadits riwayat Tabrani. Tidur siang yang singkat dapat memberikan penyegaran bagi tubuh dan pikiran. Dalam tradisi Islam, tidur siang dianggap sebagai cara untuk memperbaiki energi dan meningkatkan produktivitas. Imam Ghazali menekankan bahwa tidur siang akan membantu menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri untuk aktivitas sore. Ketika kita tidak tidur siang, kita mungkin mengalami kelelahan di sore hari. Kelelahan ini dapat mengurangi konsentrasi dan produktivitas dalam pekerjaan. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang yang singkat dapat meningkatkan kinerja dan perhatian. Tidur siang juga dapat membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Dalam banyak budaya, tidur siang dianggap sebagai kebiasaan yang baik dan sehat. Dengan mengabaikan tidur siang, seseorang dapat mengalami penurunan energi dan semangat. Ini dapat mempengaruhi kualitas kerja dan peluang mendapatkan rezeki. Tidur siang adalah kesempatan untuk meremajakan pikiran dan tubuh setelah bekerja keras. Dalam tradisi Sufisme, istirahat sejenak dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Menyisihkan waktu untuk tidur siang adalah cara untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Maka,
Sebaiknya kita tidak mengabaikan manfaat tidur siang dalam rutinitas harian. Tidur siang yang baik adalah bagian dari gaya hidup sehat yang akan membawa banyak berkah. Mari kita coba untuk beristirahat sejenak di siang hari agar dapat kembali bertenaga. Tidur siang bukan hanya sekedar kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari ibadah yang mendatangkan rezeki. Dengan mengatur waktu tidur siang yang baik, kita bisa membuka pintu rezeki yang lebih luas. Kelima, tidur dengan wajah ke bawah, posisi tidak tepat. Tidur dengan wajah ke bawah adalah kebiasaan yang sebaiknya dihindari karena dampak negatifnya. Rasulullah bersabda, tidur dengan wajah ke bawah adalah posisi tidur yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Hadits riwayat Abu Dawud. Posisi tidur yang salah dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan masalah kesehatan. Tidur dengan wajah ke bawah seringkali mengakibatkan tekanan pada leher dan punggung. Ini bisa mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan rasa sakit saat bangun. Imam Nawawi menekankan bahwa tidur dengan posisi yang benar sangat penting untuk kesehatan. Dalam pandangan kesehatan, posisi tidur yang baik dapat mendukung fungsi tubuh yang optimal. Tidur dengan posisi yang tepat juga dapat meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan. Menghindari posisi tidur yang salah membantu kita untuk bangun dengan segar dan siap beraktivitas. Ketidaknyamanan saat tidur dapat menyebabkan gangguan tidur yang mengarah pada kelelahan di siang hari. Dalam tradisi Sufisme, menjaga kesehatan fisik adalah bagian dari menjaga jiwa yang sehat. Dengan menjaga posisi tidur yang benar, kita juga menjaga kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Tidur dengan cara yang baik adalah salah satu cara untuk menghormati tubuh kita. Posisi tidur yang baik dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan pernapasan yang lebih baik. Maka, kita sebaiknya berusaha untuk tidur dengan posisi yang nyaman dan benar. Tidur yang baik tidak hanya penting bagi kesehatan, tetapi juga untuk produktivitas dan rezeki. Mengubah kebiasaan tidur yang salah akan berdampak positif pada kualitas hidup kita. Tidur yang nyaman adalah bagian dari ibadah yang mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, mari kita jaga cara tidur kita agar lebih sehat dan bermanfaat. Tidur yang baik adalah kunci untuk mendapatkan rezeki yang melimpah. Keenam, tidur dalam keadaan kotor. Tidur dalam keadaan kotor merupakan kebiasaan yang perlu dihindari. Rasulullah menekankan pentingnya kebersihan dengan sabdanya, barang siapa tidur dalam keadaan junub tanpa bersuci, maka malaikat tidak akan mendekatinya hingga ia bangun. Hadits riwayat Bukhari. Tidur dalam keadaan kotor bisa mengganggu kualitas tidur dan kesehatan spiritual. Imam Ghazali juga menyebutkan bahwa kebersihan fisik mencerminkan kebersihan jiwa. Menjaga kebersihan sebelum tidur adalah cara untuk menghormati tubuh dan jiwa kita. Tidur dalam keadaan bersih membawa ketenangan dan kedamaian. Dalam tradisi Sufisme, kebersihan fisik dan spiritual sangat ditekankan. Tidur dalam keadaan kotor dapat mengundang gangguan dari makhluk halus yang bisa mempengaruhi tidur. Kebersihan juga memiliki dampak psikologis, memberikan rasa nyaman dan tenang saat tidur. Tidur dengan bersih adalah bagian dari adab yang baik dalam Islam dan mendatangkan berkah. Tidur dalam keadaan bersih memungkinkan kita bangun dengan semangat yang lebih baik. Ini juga berdampak positif pada kualitas ibadah kita, terutama saat sholat. Dengan menjaga kebersihan, kita juga menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Kesehatan fisik dan spiritual saling berhubungan, dan tidur dalam keadaan bersih adalah manifestasi dari keduanya. Tidur yang bersih akan meningkatkan kualitas tidur dan membawa dampak positif bagi kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kebersihan sebelum tidur adalah langkah yang sangat penting. Dengan menjaga kebersihan, kita tidak hanya menjaga diri kita, tetapi juga menarik rezeki yang lebih baik. Tidur yang bersih dan nyaman adalah bagian dari cara kita menjaga diri dan ibadah. Oleh karena itu, mari kita jaga kebersihan dalam segala aspek hidup kita, termasuk saat tidur. Tidur dalam keadaan bersih adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dan rezeki. Ketujuh, tidak berzikir sebelum tidur. Berzikir sebelum tidur adalah amalan yang dianjurkan dalam Islam dan memiliki banyak manfaat. Rasulullah bersabda, orang yang tidur tanpa berzikir bagaikan tidur seperti binatang, sedangkan yang berzikir akan diberkahi sepanjang malam. Hadits riwayat Ahmad. Dengan berzikir,
kita mengingat Allah dan menjauhkan diri dari gangguan. Dalam tradisi Sufisme, zikir dianggap sebagai sumber ketenangan dan keberkahan. Tidur tanpa berzikir bisa membuat kita merasa cemas dan tidak tenang. Ibn Arabi menekankan pentingnya kesadaran spiritual sebelum tidur untuk mendapatkan ketenangan. Zikir membantu menenangkan pikiran dan hati, yang sangat penting sebelum tidur. Kualitas tidur yang baik ditentukan oleh keadaan mental dan spiritual kita sebelum tidur. Mengingat Allah sebelum tidur adalah cara untuk membuka pintu keberkahan. Dengan berzikir, kita menciptakan suasana yang kondusif untuk tidur yang nyenyak. Banyak orang yang merasakan perbedaan besar antara tidur dengan berzikir dan tanpa berzikir. Tidur dengan mengingat Allah dapat membantu mengatasi masalah dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Zikir sebelum tidur adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat memperkuat iman dan meningkatkan rezeki. Mengingat Allah sebelum tidur juga mengajarkan kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Maka, sebaiknya kita menjadikan zikir sebagai bagian dari rutinitas sebelum tidur. Tidur yang didahului dengan zikir akan lebih berkualitas dan membawa keberkahan. Dengan demikian, mari kita jaga hati dan pikiran kita dengan zikir sebelum tidur. Tidur dengan berzikir adalah salah satu cara untuk mendatangkan rezeki dan berkah dalam hidup. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kualitas tidur kita dengan berzikir setiap malam. Kedelapan, tidur di tempat yang tidak bersih dan tidak teratur. Tidur di tempat yang tidak bersih dapat mempengaruhi kualitas tidur dan kesehatan kita. Dalam hadits, Rasulullah menyatakan, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadits riwayat Muslim. Kebersihan tempat tidur adalah bagian penting dari kesehatan fisik dan mental. Tidur di tempat yang kotor dapat menyebabkan gangguan tidur dan ketidaknyamanan. Imam Ghazali menekankan bahwa ketidakberesan dalam lingkungan tidur dapat mempengaruhi pikiran dan jiwa. Lingkungan tidur yang bersih dan rapi mendukung kualitas tidur yang baik. Tidur yang berkualitas akan mempengaruhi produktivitas kita di siang hari. Dengan menjaga kebersihan tempat tidur, kita juga menjaga kesehatan mental kita. Kesehatan mental yang baik berkontribusi pada kemampuan kita untuk berfokus pada pekerjaan dan ibadah. Banyak orang yang merasa lebih tenang dan nyaman ketika tidur di tempat yang bersih. Lingkungan tidur yang tidak bersih dapat mengundang gangguan dari makhluk halus yang mengganggu tidur. Menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan bentuk syukur atas nikmat yang diberikan. Tidur di tempat yang bersih adalah salah satu cara untuk menarik rezeki yang lebih baik. Dengan menjaga kebersihan tempat tidur, kita memberikan diri kita peluang untuk beristirahat dengan baik. Ketika tidur yang baik diimbangi dengan lingkungan yang bersih, kita akan merasakan manfaat kesehatan yang lebih besar. Kebersihan juga berkontribusi pada kenyamanan tidur yang akan memengaruhi suasana hati. Dalam perspektif spiritual, menjaga kebersihan adalah bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah. Tidur di tempat yang bersih adalah cara untuk menjaga kesehatan fisik dan spiritual kita. Maka, mari kita jaga kebersihan lingkungan tidur kita agar mendapatkan manfaat maksimal dari tidur. Tidur yang nyaman dan bersih adalah bagian dari cara kita menghargai diri sendiri dan mendatangkan rezeki. Kesembilan, tidur di tempat yang gelap tanpa cahaya apapun. Tidur di tempat yang gelap total bisa menjadi kebiasaan yang perlu diperhatikan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah menjadikan malam untuk istirahat dan tidur, dan menjadikan siang untuk mencari rezeki. Quran Surat Al-Furqan ayat 47. Tidur di tempat yang gelap tanpa cahaya dapat membuat kita merasa terasing dan tidak nyaman. Rasulullah mengingatkan, janganlah kalian tidur di tempat yang gelap gulita tanpa sedikit pun cahaya. Hadits riwayat Ahmad. Tidur dengan pencahayaan yang cukup dapat membantu menjaga kesadaran dan mencegah mimpi buruk. Kegelapan total dapat mengganggu kualitas tidur dan kesehatan mental kita. Tidur dalam keadaan remang-remang atau dengan sedikit cahaya dapat meningkatkan kualitas tidur. Dalam banyak budaya, tidur dalam keadaan remang-remang dianggap sebagai praktik yang baik. Cahaya juga berfungsi untuk memberi rasa aman dan nyaman saat tidur. Menjaga pencahayaan yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan. Tidur dengan sedikit cahaya juga dapat membantu tubuh memproduksi hormon melatonin.
Melatonin adalah hormon yang membantu mengatur siklus tidur dan bangun kita. Tidur yang berkualitas akan memberikan energi dan semangat saat bangun pagi. Dalam pandangan Sufisme, menjaga kesadaran bahkan saat tidur adalah cara untuk menghargai hidup. Dengan menjaga pencahayaan yang baik, kita juga menciptakan suasana yang kondusif untuk tidur. Tidur di tempat yang gelap dapat mengganggu ritme sirkadian kita, yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur. Kesadaran akan pentingnya pencahayaan saat tidur dapat membantu kita untuk tidur lebih baik. Tidur yang nyaman dan sehat akan berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental. Dengan menjaga pencahayaan yang tepat, kita membuka peluang untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita ciptakan lingkungan tidur yang baik dengan pencahayaan yang tepat. Ke-10, mengabaikan sunnah-sunnah tidur. Mengabaikan sunnah-sunnah tidur adalah kebiasaan yang seharusnya dihindari. Rasulullah bersabda, sunnah Rasulullah ketika tidur adalah berwudhu, tidur di sisi kanan, dan membaca doa. Hadits riwayat Bukhari. Melaksanakan sunnah tidur tidak hanya membawa berkah, tetapi juga menjaga kesehatan. Dalam tradisi Islam, tidur di sisi kanan adalah posisi yang dianjurkan dan memiliki makna spiritual. Mengikuti sunnah tidur membantu menjaga hubungan kita dengan Allah dan meningkatkan kesadaran spiritual. Dengan berwudu sebelum tidur, kita juga menjaga kebersihan fisik dan spiritual. Tidur dengan mengikuti sunnah dapat membawa ketenangan dan kenyamanan saat tidur. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa mengikuti sunnah tidur akan menjaga fisik dan jiwa dari gangguan setan. Setiap ritual sebelum tidur memiliki makna dan manfaat tersendiri dalam kehidupan kita. Mengabaikan sunnah-sunnah tidur dapat mengakibatkan kita kehilangan banyak keberkahan. Dengan mengikuti sunnah, kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Tidur yang sesuai dengan sunnah akan membuat kita bangun dengan semangat dan energi positif. Melaksanakan sunnah-sunnah ini juga merupakan bentuk kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam pandangan Sufisme, mengikuti sunnah adalah cara untuk menjaga keseimbangan hidup. Tidur yang baik dan mengikuti sunnah adalah bagian dari ibadah yang mendatangkan rezeki. Dengan menjaga sunnah, kita tidak hanya mendapatkan manfaat kesehatan, tetapi juga spiritual. Tidur dengan mengikuti sunnah akan membantu kita memulai hari dengan lebih baik. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen untuk menjaga sunnah tidur dalam kehidupan sehari-hari. Tidur yang sesuai dengan ajaran Rasulullah adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dan rezeki. Dengan demikian, mari kita jaga adab tidur kita agar lebih bermanfaat dan berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.